Wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah senantiasa kula panjenengan sedaya bersyukur, menyanjung, memuji kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lebih-lebih nikmat berupa iman, bisa menjalankan perintahnya Allah gitu ya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa monggo kula panjenengan banyak-banyak sholawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita, memberikan contoh gitu ya, memberikan tauladan purun rekoso gitu ya. Jadi Rasulullah niku purun rekoso. Buktinya apa kok Rasulullah itu mau rekoso itu ya? Rasulullah itu mau napa niku pinjam, itu ya. Mau pinjam tentang kekurangan-kekurangan gitu ya. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami gitu ya. Padahal kalau seumpami Rasulullah pingin sugih gitu nggih. Bisa Rasulullah itu, tapi tidak itu nggih. Rasulullah tidak seperti itu. Karena yang dijelaskan dalam surat Thaha ayat yang ke-131 itu nggih. Wala tamudanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum zahratal hayati dunya. Yang artinya Rasulullah itu memang memberi contoh untuk umatnya dengan soro-sorone wong soro niku nggih Rasulullah niku pun ngalami gitu ya. Karena ayat ini turun tatkala Rasulullah itu di keadaan ekonomi yang sederhana gitu ya. Lah selain Rasulullah dan selain kaum muslimin, kebanyakan itu yang sugih-sugih ini kaum kafir dan ahli kitab. Lah maka dari itu Rasulullah itu seumpami di antara umatnya itu ada yang mboten sugih gitu nggih, atau ada yang kekurangan. Ngoten niku nggih pun wonten contone saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah itu. Miskin itu pun dicontohi kali Rasulullah. Berarti mboten usah kaget gitu. Lah pemberian Allah itu lebih besar. Artinya kalau kita itu melihat orang lain dengan kenikmatan yang Allah berikan, kemudian kita itu punya sifat kepingin seperti itu gitu, maka kita harus merubah sudut pandang kita mengenai kekayaan orang lain yang Allah berikan kepadanya. Apa itu? Semakin banyak harta gitu, semakin besar pula tanggung jawabnya. Jadi kalau panjani ngali tiang tuh nggak ada emas yang api, kendaraan yang api, niku kita harus punya sudut pandang yang berbeda. Jangan sih dilihat itu enaknya, enak nggih punya omah gede, ngeten-ngeten enggak. Yang dilihat itu tanggung jawabnya. Lah dengan seperti kita ngerti tanggung jawab yang besar, maka rasa keinginan kita untuk bisa menikmati seperti itu akan berkurang. Yang tumbuh itu sifat menerima gitu nggih, apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya berupa kenikmatan. Nggih mugi-mugi mawon nggih dengan ngaji kula panjenengan sedaya nggih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala saged neriman gitu nggih, bisa mendapatkan sifat qanaah. Nah, termasuk diantaranya apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf di ayat yang ke-61 gitu nggih. Surah Al-A'raf di ayat yang ke-61. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang respon gitu nggih. Responnya pemuka-pemuka agama. Dan responnya itu tidak baik.
Nabi Nuh niku dianggap sesat gitu nggih. Inna naraka fi dhalalim mubin. Maka di ayat yang 61 Nabi Nuh menjawab, qala, berkatalah Nabi Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dhalalatun, laisa tidak ada bi denganku, dhalalatun. Dhalalatun itu artinya bentuk nakiroh gitu nggih, satu kesesatan. Artinya yang didakwahkan oleh orang-orang pemuka agama, Nabi Nuh punya banyak, dolalah kan banyak itu nggih. Nabi Nuh menjawab, jangankan banyak, satu aja lo ndak ada kesesatan lo itu nggih. Berarti menangkis dari apa yang mereka dakwakan. Niku Nabi Nuh niku ngoten itu nggih. Tapi diterima apa ndak nggih mbuh lho itu nggih. Lah wong namanya apa itu? Manusia untuk bisa mendapatkan pengakuan niku susah. Ya, termasuk Nabi Nuh niki gitu nggih. Nabi Nuh niku satu kesesatan aja ndak ada, sekecil apapun ndak ada kok tambah langsung dituduh dolalah, banyak kesesatan. Walakini, akan tapi aku gitu nggih, rasulun, seorang utusan, mirrabbil alamin, dari pemelihara sekalian alam, nggih niku Allah gitu. Artinya kalau panjenengan melihat kisah dari apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini gitu nggih, maka kita akan bisa mengambil satu ibroh gitu. Yang pertama, pada sesuatu hal yang kita itu anggap keliru dan itu sangat penting gitu nggih, kita tidak boleh toleransi. Tidak ada toleransi, termasuk masalah iman gitu nggih. Jadi tegas ketika Nabi Nuh dianggap sesat gitu nggih, maka Nabi Nuh tegas menolak bahwasanya saya tidak ada sesat sama sekali, bahkan saya itu adalah utusan dari Allah. Nggih, kayak kula panjenengan diajak untuk menyembah agama lain, meskipun nggak secara langsung gitu nggih, dengan mengucapkan selamat hari Natal gitu nggih, maka harus tegas. Dalam Islam tidak boleh ada pengucapan selamat hari Natal gitu nggih, karena ada pengakuan adanya Tuhan selain Allah. Lah yang benar gimana? Yang benar ya kalau memang situ mau berbuat apa itu menjalankan ibadah, jalankan sendiri. Jangan memaksa orang lain harus namanya apa itu rukun agama, bukan gitu nggih. Yang dinamakan memberikan toleransi agama, memberikan keluasaan, memberikan kesempatan orang lain untuk menjalankan sebagaimana yang dia yakini. Ini ku di surah Al-Kafirun nggih. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian aturan-aturan kalian, bagi kami juga aturan-aturan kami. Lah kalau aturan kalian diterapkan untuk kami ya keliru, lho itu nggih. Kalau aturan Islam untuk mereka pun tidak mau, lho itu nggih. Maka yang paling benar toleransi itu memberikan kesempatan untuk menjalankan apa yang mereka yakini sendiri-sendiri tanpa ada tekanan-tekanan kepada pihak yang lain. Tidak ada istilahnya kita itu mengakui adanya kelahiran Nabi, kelahiran Tuhan itu. Nah mereka pun juga tidak mau disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena apa? Itu bahaya, loh. 2 kalimat syahadat bisa mengeluarkan mereka dari agama mereka. Yang kedua, dalam ayat ini bisa ambil pelajaran bahwasanya salah satu dari sikapnya para rasul itu tidak pernah marah, gitu nggih. Berarti rasul tidak pernah marah kecuali Nabi Yunus gitu.
Jane nggih mboten marah Nabi Yunus niku. Cuman ngambek nggih. Napa? Ngambek. Napa ngambek niku? Pelanggaran niku. Ketika dakwah nggih, bukan masalah kemarahan dalam hal napa niku ngajak itu nggih. Tapi untuk masalah keliru, ada orang Islam keliru ya benar. Wailul lil aqabi minan nar gitu nggih. Celaka bagi orang yang tumitnya itu tidak dibasuh, maka dia akan dibakar di neraka. Tapi kalau ngajak dakwah itu nggih, Rasulullah itu selalu napa? Santun, tidak pernah marah gitu nggih. Ngajak kecuali Nabi Nuh, Nabi apa sih? Mboten. Nabi Yunus. Nabi Yunus niku ngambek. Napa jenenge ngambek niki? Purik gitu nggih. Dijak api umatnya mboten purun. Ya sakarepmu, akhirnya ngalih, purik kan nggih. Kalau nabi yang lain tidak menjawab dengan santun, ya qaumi lho itu nggih, wahai kaumku. Bukan dengan lafaz yang lain, bekecil ngoten ndak itu nggih. Tapi lafalnya sangat enak didengar. Lah kalimat yang disebutkan di sini, ya qaumi laisa bidolalatun, ada penafian apa yang dialami oleh Nabi Nuh, sebagaimana yang mereka ketahui itu memang tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh Nabi Nuh, tidak ada. Yang ada itu Nabi Nuh itu sebagaimana wajarnya manusia, berbuat gini itu nggih. Lah kok bisa dikatakan dolalah? Lah itu harus ditegaskan. Nanti kalau panjenengan itu nggih ditanya berbuat seperti ini enggak, kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya loh itu nggih. Ini penegasan. Tapi kalau dalam hal penerapan hukum gitu nggih, Rasul memang tegas. Salah ya marah gitu nggih. Bahkan dalam kisahnya Mu'ad bin Jabal yang di Sahih Bukhari itu nggih, ketika dia itu ngimami salat Isya, bacaannya itu panjang, bacaan salat surah Al-Baqarah, An-Nisa gitu nggih. Bahkan Ali Imran mungkin gitu nggih. Sampai dilaporkan kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah marah. Ya Mu'ad, afatanun anta, kamu mau bikin fitnah, bikin geger loh itu nggih. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasul tidak akan sungkan-sungkan untuk mengucapkan saya Rasul loh itu nggih. Jadi tidak ada sungkan. Kalau emang benar ya diucapkan dengan sebenarnya gitu. Tidak solu-solu gitu. Karena sesuatu yang benar itu akan menjadi kebaikan bagi orang lain, disiarkan gitu, ditampakkan. Lah kalau tidak ada yang menampakkan, maka kebaikan akan hilang. Sing tampak ini keburukan. Lah kalau Rasulullah itu tidak mengucapkan saya Rasul, saya utusan Allah, maka rumornya itu tidak akan nyebar. Seperti kisahnya Abu Dzar itu nggih, kemarin di pagi kajian Bukhari pagi hari ini Senin ini. Kan Abu Dzar, keislaman Abu Dzar. Dia mendengar rumor ada orang yang mengaku Rasul, mengaku Nabi, mendapatkan wahyu. Lah kalau Rasul tidak mengaku seperti itu, tidak akan ada rumor seperti itu gitu nggih. Tidak akan ada gitu. Makanya Rasulullah itu mengaku saya Rasul supaya apa? Kebaikan itu tersiarkan. Ya, termasuk kalau panjenengan sholat ke masjid itu syiar itu. Kalau tidak ada orang yang sholat ke masjid, sebagaimana hukumnya apa itu yang disepakati oleh jumhur ulama itu karena jamaah di masjid itu fardul kifayah. Kalau tidak ada yang ke masjid, maka seluruh sekitar itu berdosa dosa. Maka orang yang ke masjid itu jangan dipaidu. Orang masjid dilokno napa? Sok alim gitu. Sok alim iki napa? Nyelamat awakmu iku sing gak gelem nang salat nang masjid itu. Jadi nyelamat wong sing gak nang masjid ben gak disiksa ambek Allah. Kok tambah dilokno napa? Sok alim lho itu nggih. Lah wong kepengin nyelametno wong akeh gitu. Sama dengan orang yang melakukan apa itu?
ziarah gitu nggih. Ada orang meninggal kemudian takziah gitu nggih, ziarah gitu nggih. Ke orangnya memandikan. Itu juga sama fardhu kifayah gitu nggih. Jangan sampai ada pikiran kalau saya tidak datang engko sing nguburna aku sapa lho. Itu salah itu nggih. Itu akan jadi niat yang tidak baik. Sing bener niku perintah. Kita melakukan seperti itu karena perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ku wau niku. Di siar penting menampakkan sesuatu itu penting, kita termasuk niki. Kita juga perlu menampakkan ngaji gitu. Kadang ada orang yang tidak mau ngaji itu pakai loudspeaker, pakai mic, tidak ada yang tidak mau. Buat apa ngaji seperti ini? Penting ya lapin ngaji mrene, gak usah teh ado-ado. Loh, kadang ben ngerti sing jopo-jopo lho itu nggih. Siarnya kan gitu, ada pengajian. Apa sih dirungokno dari jarak jauh. Kemudian ada harapan nanti bisa terbuka dengan izin Allah kan ngoten gitu nggih. Lah lek mboten wonten suarane kan akhirnya nggih gak tersiarkan gitu nggih. Siarnya. Cuman kadang wong niku kebablasan gitu nggih. Siarnya itu sampai mengganggu orang lain. Nah, niku sing mboten angsal. Siarnya kebanteran, siar itu boleh tapi nggak kebablasan gitu. Lah kemudian di ayat yang ke-62 gitu nggih. Nabi Nuh juga menyampaikan uballihukum risalati rabbi. Aku sampaikan kepada kalian risalah, aturan-aturan Rabbi pemeliharaku, termasuk sholat itu nggih, bagaimana menerapkan hukum Allah mulai zaman dulu sampai saat ini. Yang namanya aturan Islam itu ada. Jadi Rasulullah itu bukan yang mengadakan Islam, tidak itu nggih. Sudah dari dulu sudah ada Islam. Nah, cuman karena terjadi fatrah, semakin lama semakin menjauh hilang Islam itu. Akhirnya dimunculkan lagi oleh Rasulullah secara estafet gitu nggih. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa andahu, dan aku memberikan nasihat. Lah nasihat ini gitu nggih, atau andoh gitu nggih, dicerangkan oleh Imam Masyuti, artinya uridul khair. Makanya di dalam syarahnya Arba'in An-Nawawi ketika menjelaskan ad-dinun nasihah, apa itu nasihah itu nggih. Nasihah itu iradatul khair lil ghair, keinginan baik seseorang kepada orang lain. Contohnya ngutangi gitu nggih. Nasihatnya orang kepada orang yang butuh uang nggih ngutangi. Lah karena sakniki wong niku padha muta duwiten gitu nggih. Banyak utang piutang itu dipakai dengan cara kayak bisnis. Utang 1 juta, balik 1 juta 100, 1.500 lho itu enggak boleh. Karena intinya utang piutang itu ta'awun, tolong menolong gitu nggih. Berarti nolong. Dan kalau saumpami sing utang niku mbok saged bayar tepat waktu, maka yang mengutangi disarankan oleh Allah dan Rasul supaya memberikan tenggang waktu seperti yang diriwayatkan Muslim itu, Imam Muslim. Man angdoro muksiron, barang siapa yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang kesulitan untuk bayar utang, adallallahu fi dhillihi, dia akan diberikan naungan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Itu enak lho itu nggih, ngutangi wong tapi longgar gitu. Longgar dalam artian kula panjenengan mboten usah terlalu nemen-nemen nagih gitu nggih. Meskipun juga emang haknya dia untuk nagih. Seperti kisahnya siapa itu? Siapa itu? Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Umar, sinten? Muad bin Jabal. Oh nggih, Muad bin Jabal. Leres iki. Nggih leres sih. Jadi apa itu? Muad bin Jabal
itu terkenal dengan orang yang memiliki hutang yang banyak, sampai oleh para debt kolektornya gitu nggih ditagih, disanggong nang omane itu, disanggong Muad bin Jabal. Karena apa? Muad bin Jabal akeh utangi. Seperti yang dijelaskan oleh siapa itu? Ibnu Athir nggih dalam kitabnya Usdul Ghobah. Siapa ini? Muad bin Jabal itu orangnya dermawan. Kalau jualan itu gampang seakan pas dodolan tiang tumbas duit kurang wis gak apa wis akhirnya numpuk utangnya tambah akeh digawe bayar gak iso lho itu nggih gawe kulan mboten saged barang entek duwike entek itu nggih akhirnya dituwagi wong akeh mboten satu tok lebih banyak lho nggih. Lah karena Muat itu ngoten niku ya akhirnya ya napa nggih tetep wong diutang niku elek gitu nggih. Maksudnya jelek itu dalam pandangan manusia. Orang yang punya utang itu selalu direndahkan padahal tidak sama gitu nggih. Sampai Muat dipanggil sama Rasulullah, terus hartanya Muat itu dibekukan sama Rasulullah. Terus lelang, uangnya diberikan kepada para pemberi utang niku, piutang lagi. Ndak nikupi, akhirnya Muad diutus oleh Rasulullah menjadi gubernurnya di daerah Yaman, dan Rasulullah mendoakan itu nggih, semoga dia itu bisa menutupi kerugiannya, melunasi hutangnya. Sampai Rasul meninggal, Muad niku tasih ten Yaman nggih. Lah niku yang dinamakan nasihat utang nih ngoten gitu. Makanya utang niku nggih jane sesuatu yang boleh tapi sangat dihasung oleh Rasulullah supaya tidak utang. Nek mboten kepepet. Karena menurut Rasulullah niki orang yang utang niku mesti bohong. Kapan bayar? Seminggu kas lho niki. Dadane seminggu kas diparani sengiden gak ono, gak ada uangnya. Lah itu bahayanya itu. Apa Rasul tidak pernah utang? Nggih pernah, lho itu nggih. Nah itu contoh, bukan berarti utang niku sunah, bukan itu. Utang itu boleh. Kadang utang dicentuhi Rasul itu sunah kan, mboten itu. Ibaha boleh. Ya termasuk niki andohulakum, andoh memberikan nasihat. Iradatul khair lil ghair. Nah, kebanyakan orang-orang di Indonesia itu nggih, karena semakin ngerti tentang nasihat, banyak memahami nasihat itu kayak kula ngeten niki omong tok lho itu nggih. Mek lambe tok itu nggih. Ada orang kena musibah, coba nasihatono ngoten lho. Kayak diomongi tok. Mboten nasihat itu iradatul khair lil ghair. Kalau orang yang kesusahan itu karena kesusahan masalah utang, uang, kalau jenengan sakit bayari sampean ringankan. Dikasih bantuan gitu nggih. Kalau jenengan ada orang yang jatuh dari sepeda motor, maka nasihatnya bukan diomongi, pas sampean tangi, Pak. Ngene gak oleh nang dalan tambah senen. Ya harusnya dibantu gitu. Iradatul khair lil ghair. Nasihatnya orang yang belum nikah ya carikan jodoh lho itu nggih, dipertemukan. Jangan diseneni tok ae. Piro umurmu iku? Durung nikah lho ngoten. Akhirnya tambah sumpek, stres itu nggih, tambah ndak bener. Itu bukan nasihat itu. Nyelatu gitu. Dinasihat iradatul khair lil ghair. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengerti atau faham minallahi dari sebab Allah, karena Allah, ma la ta'lamun apa-apa yang tidak kalian ketahui mengenai pahala itu nggih, mengenai ganjaran, terus apa itu
akibat orang yang mendustakan Allah, akibat orang yang tidak tunduk pada aturan Allah, itu ngerti, tapi orang lain tidak ngerti. Lah saat ini wonten apa lagi viral itu nggih, kepingin soge salat bengi gitu nggih, terus salat duha, terus maca al-waqiah gitu nggih, terus omale niku dikir ping pirang ewu lho gitu nggih. Kalau memang kaya itu karena salat malam, karena salat duha gitu nggih, karena bacaan al-waqiah, apa mereka sing sugih niku nglakoni ngoten nah. Kayak pegawai bank sing dhek wake ngoten. Niku salat malam lho mboten gitu nggih. Atau mereka juga baca al-waqiah, atau mereka juga salat duha. Lah wong kerja jam 7 kok kapan duhane lho gitu. Berarti bukan begitu penerjemahannya. Kaya maupun miskin sering dijelaskan itu di dalam hadisnya, itu sudah menjadi ketentuan dari Allah. Jadi ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Lah itu tidak bisa milih. Coba saged milih niku lah enak. Termasuk kula piyambak ngoten, sungguh saged milih lho nggih. Diuji soge apa uji melarat pilih pundi? Nggih mesti kula nggih milih soge. Masa enak ujian melarat ngoten niku. Lah ngoten gak sak meleleh, mau dadi wong melarat. Dadi wong sugih. Dan jadi orang kaya itu bukan hal yang itu berat, gampang oleh Allah. Sing dadekno sugih niku Allah. Contohnya dengan usaha. Enggak jauh-jauh itu lho. Niki lho, anaknya Pak Parto niki lho. Aan nih, dan siapa niku? Hamzah. Bukan Hamzah. Aan kali sinten niki? Ansori nggih. Kali sing Mas niku sinten? Firman lah kan kerjasama ndamel plakat niku lho. Niku lho kok saged dadi momro dhek akeh sing dadekno sinten niku. Nggih Allah nggih kan. Bukan karena dia sebenarnya, karena Allah. Ketemu iki sukses lancar. Akhirnya dadi gede tambah gede. Wong pas ditanya niku saulan piro bayarane? Anak muda kan ndak pernah menyundikan nominal kan nggih. Mek 2 digit lho ngoten tok 2 digit itu apa karepe? 50 juta apa 9 juta? Lho saiki 2 digit ya. Lah ngeten iki kan nggih ini napa lho. Atau Allah memudahkan orang untuk miskin nggih gampang nggih kan. Nggih kayak muat niki. Contohnya usaha modal entek, duit entek. Milih maneh nggih. Dodolan barang entek, duwike entek. Akhirnya melarat, utangnya akeh gitu nggih. Itu yang terjadi seperti itu. Dan banyak orang itu memiliki sifat melihat orang lain, seringane ningali wong. Dan itu kebiasaan nggih. Makanya kita harus menghindari sifat kebiasaan melihat kenikmatan orang lain atau membandingkan kenikmatan orang lain. Lah karena Rasul lebih ngerti, maka kita harus mengikuti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Contohnya ketika orang itu safar gitu nggih, terus pakai khuf. Menurut riwayatnya Ali bin Abi Thalib, ketika dia safar, yang dibasuh kakinya itu bagian atasnya kan nggih. Atasnya kok ndak bawahnya gitu nggih. Makanya Ali menjelaskan, kalau memang agama Islam itu dari akal, maka ndak akan seperti ini. Sing kotor sikile nisore kok sing basuh dukure gitu nggih. Dan juga hal yang lain. Karena setiap rasul itu memiliki wahyu yang diberitakan oleh Allah kepadanya, termasuk doa-doa gitu nggih, dan juga termasuk kondisi-kondisi orang yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW. Ketika orang makan, itu nggih. Contohnya ketika orang makan di mana itu?
di Riyadhis Shalihin itu nggih. Itu dijelaskan ketika orang makan dan tidak mengucapkan bismillah niku dipandangkan Rasulullah. Jadi Allah tuh menampakkan untuk Rasulnya setan tuh melok mangan. Jenengan nggih, kalau makan apa-apa ndak pakai bismillah, setan itu ikut makan. Jenengan tingali di itu apa? Riyadhis Shalihin babu tasmiyati fi awalihi walhamdu fi akhirihi. Itu hadisnya banyak di situ. Itu Rasul ditampakkan, sahabat yang lain tidak. Gitu. Dan juga orang yang biasa makan kemudian diawali dengan bismillah, itu menjadikan makanannya barokah. Ama innahu lau sama lakafakum. Ketahuilah kalau dia itu mengucapkan bismillah, sungguh makanan itu akan mencukupi kalian. Nanti bismillah niku ndadekaken makanan itu barokah. Sing ngerti sinten? Rasulullah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Rasulullah niku ditampakkan oleh Allah, diberikan pengetahuan apa-apa yang tidak diketahui orang lain. Syariatnya bagaimana itu. Bahkan ketika sholat Rasul mencontohkan juga gitu, sholat bagaimana, ada gerakan-gerakan gitu, itu boleh, ada gerakan itu boleh. Kayak panjenengan ketika sholat terus ada orang mau lewat, jenengan gerak itu boleh. Orang mau lewat depan jenengan maju, orangnya biar lewat belakang itu boleh. Ada contoh dari Rasulullah, atau bahkan Rasulullah itu ketika sholat memberikan contoh sholat di atas mimbar gitu. Ketika sujud Rasulullah mundur sujud di bawah, terus ketika berdiri naik lagi di mimbar. Nah itu semakin jelas itu, semakin gampang dari apa yang dijelaskan, dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya dalam ayat ini kita semakin bisa mengerti gitu, kenapa kok kita itu harus menjadikan Rasulullah suri tauladan gitu. Bukan cuman kita tok. Ibnu Umar ketika ditanya mengenai umroh, wahai Ibnu Umar di Sahih Bukhari itu, batasan orang itu selesai umroh itu apa? Apakah selesai tawaf terus boleh mengumpuli istrinya gitu. Maka Umar mengatakan Rasulullah itu kalau umroh tawaf gitu nggih, tawaf Ka'bah, kemudian salat sunnah, terus sa'i, tahalul, sudah itu aja. Kemudian mengutip laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu yang diucapkan oleh Ibnu Umar. Gampang gitu nggih. Nah, kebanyakan orang itu kalau ditanya des, jawabannya des kudu ngoten gitu ya. Lah Umar ndak, Ibnu Umar ndak, disandarkan kepada amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kula panjenengan nggih ngoten lho itu nggih. Harusnya itu ada penyandaran kepada Rasul. Makanya ibadah niku harus memiliki sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ngerti napa-napa maca hadis dipahami dhewe. Akhirnya wonten tiang niku, wonten tiang salat. Gatik salam umrah buyar mulih lho itu. Ngimami niku. Terus gaya ngomong, "Lho iki ono hadise iki lho hadise." Rasul ndak pakai salam langsung buyar insarafa lho. Lho ngeten iki wong mboten ngerti memahami hadis. Jadi hadis niku nggih mboten sebagaimana lafaznya langsung. Fansarafa niku artinya salam dhisik baru dikit terus bubaran, enggak langsung mau pelencing ngoten mboten, kate salam pisan gitu. Padahal Rasulullah pun jelaskan sing jenenge salat niku diakhiri dengan salam. Lek mboten salam nggih dereng berakhir salatnya. Lah lek saged niku kula panjenengan jangan sampai ketika salam niku mboten ngomong napa-napa mek tingak-tinguk tok lho, keliru gitu. Harus assalamualaikum warahmatullahi, minimal sekali itu wajib. Yang kedua itu sunnah. Awa ajibtum, ayat yang ke-63. Apakah kalian
takjub, itu nggih, kaget. Anja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum. Jadi peringatan dari Allah itu diberikan kepada seorang dari kalangan kalian, tidak menurut kemauan kalian, sekehendak Allah. Iki lho ngoten nggih, bukan menurut manusia. Liyungdzirakum, untuk memberikan peringatan, walitabtaku, dan supaya kalian bertakwa, wala'allakum turhamun, supaya dibelas kasihani oleh Allah. Orang yang bertakwa itu pasti akan diberikan belas kasih oleh Allah. Karena apa? Ketakwaan dia itu loh menjadikan Allah ridho, gitu nggih. Kalau Allah ridho, maka turun yang namanya belas kasih. Ya, termasuk ngaji ngeten niki Allah ridho. Karena dalam hadisnya kan dijelaskan nih, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah. Jadi kalau ngaji ngeten niki enak sebenarnya, ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kula panjenengan ngaji itu nggih, terus kok antep itu nggih mboten napa-napa. Antep jenengan itu meridhokan Allah gitu nggih. Mboten usah ngenteni legowo baru ngaji, mboten usah. Jenengan tutup hijab, pakai jilbab, ngenteni atine srek, kesuwen lho gitu nggih. Sakderenge ingin meninggal napa kok niki ten Janti niki di berita SS itu nggih, SS Surabaya itu ada seorang wanita meninggal di tempat naik kendaraan, ada pickup berhenti tabrak, langsung mati sandekan gitu. Masih PKL terusnya, masih apa itu PPL atau PKL itu nggih. Jadi ketika pakai baju putih sama hitam, yaitu nabrak pickup mandek, pickup mandek ditabrak, akhirnya mencolot mati. Mbok nggih helm ta mboten, intinya sudah mati itu nggih. Lah niku sesune apa? Saya mau pakai hijab ngenteni srek ati. Wis gak usah ngenteni srek ati. Srek gak yo hijab lho itu nggih. Lah kok diomongi wong timbangane kudungan lambene pedes gitu nggih. Timbangane gak kudungan lambene ya pedes ya. Lah akhirnya kan orang ndak baik itu nggih. Mending pakai hijab aja. Karena apa? Itu meridhokan Allah. Kalau Allah ridho jenengan srek gak masalah. Sepenting Allah ridho. Kalau panjenengan salat ngeten nggih. Salate niku jenengan kok kepeksa napa enteng, napa khusyuk, napa kurang khusyuk wis mboten masalah, sampean salat. Karena itu merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi nggih dengan beberapa ayat ini menjadikan kula panjenengan semakin bisa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.